Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diizinkan untuk melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Bertemu kembali dengan saya Bapak Rahmat Wahid Ramadan dalam kelas geografi. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 10 bab yang keempat atau KD yang keempat yang berjudul Dinamika Planet Bumi sebagai Ruang Kehidupan. Untuk selanjutnya silahkan simak pemaparan materi berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan bumi sebagai ruang kehidupan. Pada mulanya kita harus mengetahui dulu kaitannya dengan alam semesta kita atau jagat raya kita sebagai ruang eksistensi dari bumi. Ruangan yang meluas ke segala arah atau alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan bintang-bintang. Yang mana di dalam galaksi di jagat raya ini terdapat galaksi kita di mana tempat bumi yang kita tinggali ini berada. Dan tentunya kaitannya dengan pembentukan jagat raya ada berbagai macam teori dan di sini akan saya sampaikan kaitannya dengan teori pembentukan jagat raya. Yang pertama dengan teori jagat raya mengembang, yaitu jagat raya terbentuk karena adanya siklus materi yang mengembang akibat reaksi inti hidrogen seperti gambar yang disajikan dalam PowerPoint berikut. Dan yang kedua, steady state atau teori jagat raya atau alam semesta keadaan tetap. Teori ini dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle yang menganggap bahwa jagat raya dari dulu sampai sekarang itu sama, tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami penambahan jumlah dan sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu teori ledakan besar atau Big Bang yang dikemukakan oleh Edwin Hubble. Galaksi ini berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat tinggi sehingga menimbulkan ledakan yang maha dahsyat. Dan dari teori tersebut ada berbagai macam kelebihan. Seperti teori mengembang dan memampat, kelebihannya adalah gumpalan yang tersusun oleh hidrogen yang sudah menjadi bintang akan melakukan kontraksi secara perlahan. Sedangkan untuk yang teori keadaan tetap, jagat raya tidak berawal dan tidak berakhir. Dan selalu tercipta bahan baru yang akan menjadi galaksi baru. Sehingga di sini saling melengkapi. Dan yang ketiga, teori ledakan besar atau Big Bang, teori ini yang mendekati kebenaran secara ilmiah. Sedangkan untuk kelemahannya, untuk teori jagat raya mengembang, tidak bisa menjelaskan perbandingan hidrogen. Sedangkan untuk teori keadaan tetap, tidak bisa menjelaskan mengapa jagat raya itu mengembang. Dan yang kedua, tidak bisa menjelaskan mekanisme terbentuknya materi baru. Sedangkan untuk yang teori ledakan besar, tidak bisa menjelaskan akhir dari Big Bang. Sedangkan untuk anggota tata surya kita yang terdiri dari matahari, planet-planet, satelit, asteroid, dan komet. Yang mana itu sudah kita ketahui secara bersama-sama dan anak-anakku bisa mencari referensi kaitannya dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kaitannya dengan teori pembentukan jagat raya, yang pertama adalah teori nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Ya, artinya teori ini menganggap bahwa jagat raya atau tata surya kita berasal dari nebula atau kabut gas. Ya, yang sebagian besar nanti akan membentuk planet-planet kita. Yang kedua adalah teori planetesimal yang dikemukakan oleh Thomas Chamberlain yang mengumumkan bahwa gas yang meledak keluar dari atmosfer matahari kemudian mengambun dan membeku sebagai benda-benda yang padat dan kecil. Dan yang ketiga teori pasang surut oleh James Jeans and Harold Jeffreys. Di sini adalah materi yang tertarik dalam bentuk gas dan mendingin menjadi bola cair dan selanjutnya akan menjadi planet yang kita tempati. Sedangkan selanjutnya untuk teori bintang kembar yang dikemukakan oleh Littleton, matahari adalah bintang kembar, kemudian salah satu bintang meledak dan pecahannya mendingin dan kemudian membentuk planet-planet baru.
Dan yang terakhir adalah teori protoplanet, ya. Protoplanet ini terdiri dari tata surya yang terjadi karena adanya pemampatan awan, gas dan debu. Dan partikel-partikel debu tertarik menuju pusat dan membentuk bola yang berputar. Dan lama-kelamaan berubah menjadi cakram dan sehingga cakram tersebut berputar, bagian tepi terlempar keluar dan membeku menjadi planet-planet dan asteroid. Itu. Dan tentunya di dalam mempelajari bumi sebagai ruang lingkup kehidupan, kita tidak terlepas dari revolusi dan rotasi. Wabil khusus adalah rotasi bumi. Revolusi adalah gerak planet mengelilingi matahari, sehingga revolusi ini akan berakibat pada gerak semu matahari, perubahan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Sedangkan untuk yang rotasi adalah gerak planet pada sumbunya, sehingga rotasi bumi terhadap matahari adalah mengakibatkan perbedaan semu harian benda-benda langit, terjadi siang dan malam, perbedaan waktu, dan pembelokan arah angin dan arus laut. Untuk selanjutnya adalah fenomena gerhana, nanti akan bisa dilihat di buku kalian masing-masing, katanya dengan gerhana. Terus sejarah perkembangan bumi meliputi masa Prakambrium, Protozoikum dan sebagainya juga bisa kalian simak di buku kalian masing-masing. Dan selanjutnya kita akan membahas kaitannya dengan karakteristik lapisan-lapisan bumi yang terdiri dari kerak bumi yang kita tempati atau bagian bumi bagian atas, mantel atas bumi, mantel bawah bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Dan di sini teori pembentukan bumi itu sendiri ada teori lempeng, ya, tektonik lempeng yang terjadi karena hasil dari kontraksi bumi secara bertahap. Sedangkan untuk yang lain adalah teori Gondwana dan Laurasia yang dikemukakan oleh Edward Suez. Sehingga bumi pada ratusan juta yang lalu terdapat dua benua raksasa, yaitu Gondwana bagian selatan dan Laurasia di bagian utara. Dan benua-benua tersebut senantiasa bergerak hingga saat ini. Dan yang ketiga, yang paling terkenal adalah teori apungan benua atau continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1915. Pada mulanya terdapat satu benua yang sangat besar yang disebut dengan Pangea, dan benua Pangea mengalami pergerakan dan terpecah-pecah sampai pada posisi benua pada saat ini. Dan buktinya adalah bisa kita simak benua Amerika bagian selatan dan benua Afrika. Jika dilihat bentuknya semacam kalau misalkan kita umpamakan sebagai puzzle, ini adalah bentuk yang saling melengkapi. Dan benua Amerika Utara dan benua Eropa bagian barat juga sama. Dan benua Afrika dan Asia bagian barat itu sebagai bukti bahwasanya dulu bumi pernah bersatu untuk daratannya. Dan yang kedua kesamaan fosil, ya, bisa kita lihat di sini. Katanya dengan fosil-fosil hewan purba ataupun dinosaur dan sebagainya. Terus untuk selanjutnya adalah kesamaan jenis batuan antara pesisir timur benua Amerika dengan pesisir barat benua Afrika serta Eropa bagian utara. Di sini yang dilihat pada gambar di samping kaitannya dengan kesamaan jenis batuan. Dan yang selanjutnya adalah teori pemekaran dasar samudra yang dikemukakan oleh Harry H. Hess tahun 1960. Pemekaran dasar samudra terjadi karena adanya panas dari dalam bumi yang menimbulkan arus konveksi seperti air dalam ceret yang dipanaskan, sehingga arus konveksi adalah arus yang memutar, ya, sehingga ini akan memekarkan dasar samudra yang ada di permukaan bumi, terutama di kerak samudra. Dan teori lempeng tektonik, Mackenzie dan Robert Parker, di bagian bumi, seluruh bagian bumi dibagi ke dalam lempeng-lempeng tektonik, baik lempeng tektonik major dan lempeng tektonik minor. Sehingga di sini akan memisahkan antara lapisan atau lempeng yang satu dengan lempeng yang lain. Dan sini pergerakan lempeng tektonik konvergen seperti dilihat di gambar, ya. Dan gerak divergen yang berlawanan arah. Kalau konvergen dia saling mendekat, ya. Gerak transform bergeser ke kanan ataupun ke kiri.
Dan di sini bentukan muka bumi pada batas lempeng konvergen bisa kita lihat lempeng samudra dengan lempeng samudra, misalkan contohnya jalur pegunungan Himalaya, lempeng benua dengan lempeng benua, serangkaian gunung api yang arahnya sejajar dengan palung laut, lempeng benua dengan lempeng samudra, misalkan bentukan prisma akresi palung dan busur kepulauan gunung api. Dan di sini yang terakhir, bentukan muka bumi pada batas lempeng divergen. Seperti kita lihat pada gambar, lempeng benua mengalami pemekaran sehingga terbentuk laut yang baru. Demikian anak-anakku sepintas katanya dengan materi bumi sebagai ruang kehidupan. Untuk lebih jelasnya silahkan nanti anak-anakku bisa melihat di buku panduan, baik itu modul, buku paket, dan sebagainya untuk memperkaya literatur. Demikian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.